Kenapa ya, waktu kecil setiap kali kita ngeluh tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan materi, entah itu pas lagi makan ada anak yang ngeluh sama ortunya, "Mah, kenapa ya kita nggak bisa makan makanan mewah di restoran kayak orang-orang?" Pasti jawaban balasannya selalu tentang, "Bersyukur nak, di luar sana masih banyak yang belum pasti, mereka besok masih bisa makan atau enggak." Maksud gue gini loh, bukannya gue ngajak lu jadi anak durhaka yang gak tahu bersyukur. Tapi gue mau ajak lu sama-sama berpikir tentang kalimat tadi. Secara sekilas emang niatnya baik ya. Gak didik moral sang anak agar dia tahu cara mensyukuri yang sudah ada. Tapi, kalau kalimat tadi diperhatiin lebih seksama lagi, lu coba mikir dengan otak lu kayak, lu mau bersyukur, tapi lu nyinggung penderitaan orang lain di dalamnya. Ibarat lu berbuat baik, tapi ngarep dikasih imbalan atas kebaikan lu. Bersyukur itu bagus kok. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi bersyukur dengan cara membandingkan penderitaan itu bukan hanya kurang etis, tapi juga bisa menanamkan mindset yang keliru. Kita jadi terbiasa nyaman dengan kondisi yang sekarang, hanya karena ada yang lebih buruk. Kita jadi enggan memperjuangkan perubahan, karena takut dianggap gak bersyukur. Tapi pernah gak sih, lu coba posisikan diri lu sebagai korban di sini? Bayangin aja coba, kalau lu mati-matian kerja cari uang buat makan di hari ini, tapi di sisi lain, kondisi lu dijadikan bahan bersyukur sama orang lain. Jadi, kalau lu emang beneran mau bersyukur, ya itu urusan lu sendiri dong. Jangan bawa-bawa orang lain ke dalam masalah lu. Bersyukurlah karena lu cukup kuat untuk bertahan. Karena lu masih punya harapan untuk bangkit. Bukan karena ada orang lain yang hidupnya lebih susah dari lu. Kalau posisinya dibalik, apakah lu cukup kuat untuk bertahan di posisi orang yang lu jadikan bahan bersyukur? Ya, kita nggak bakal tahu karena lu bukan dia. Ya, karena dari itu, elunya aja nggak kenal dia, tapi lu jadikan kondisinya untuk lu bisa merasa lebih damai cuma karena kondisi lu yang sekarang lebih baik dari dia. Tapi mungkin ada juga dari kalian yang berpikir, tapi bukankah dengan membandingkan hidup kita dengan hidup orang yang lebih susah, kita jadi lebih berempati dan sadar betapa beruntungnya hidup kita? Kedengarannya emang masuk akal, tapi empati itu bukan cuma sekedar sadar bahwa ada yang hidupnya lebih menderita dari lo. Kalau lo emang berempati terhadap orang yang hidupnya lebih susah dari lo, bukankah lo seharusnya mampu untuk merasakan dan memahami penderitaan mereka? Harusnya lo tahu penderitaan mereka itu bukan sesuatu untuk lo jadikan justifikasi atas kondisi lo. Tapi lo malah melakukan hal yang sebaliknya. Jadi apakah lu benar-benar berempati terhadap mereka yang lebih susah dari dirimu? Karena kalau lu benar-benar ngerti perasaan mereka, lu gak akan nyaman pakai kondisi mereka sebagai alat buat bikin lu merasa lebih bersyukur. Empati yang sesungguhnya bukan cuma soal membandingkan penderitaan, tapi soal merasakan, memahami, dan kalau bisa ikut terlibat. Minimal, empati itu bikin lu resah, bukan bikin lu nyaman. Dan kalau kita bersyukur dengan cara menjadikan penderitaan orang lain sebagai pembanding, kita harus berani jujur. Itu bukan empati, itu cara halus buat membungkam keinginan berkembang, sambil tetap merasa kita lebih baik. Jadi sekarang coba tanya ke diri sendiri, apa kita benar-benar peduli atau kita cuma mau merasa lebih baik? Karena ada perbedaan besar antara menyadari penderitaan orang lain dan menggunakannya untuk keuntungan batin kita sendiri. Kalau rasa syukur kita muncul karena orang lain lebih menderita, apakah itu bentuk syukur yang tulus? Atau jangan-jangan itu adalah bentuk kenyamanan yang dibangun dari ketimpangan? Tapi ini juga bukan tentang siapa yang salah. Ini tentang kesadaran masing-masing. Karena kadang niat baik bisa saja lahir dari pola pikir yang nggak sepenuhnya sehat. Kita harus mulai berani tantang kebiasaan lama. Budaya bersyukur dengan melihat ke bawah ini sudah terlalu sering dipakai sebagai tameng.
Biar kita nggak nuntut, nggak protes, nggak melawan ketidakadilan. Padahal, bisa jadi ini bukan bentuk rasa syukur, melainkan rasa pasrah yang dikemas dengan dalih. Jikalau orang tersebut benar-benar berempati, maka penderitaan orang lain akan mendorong dirinya untuk bertindak, entah membantu, berbagi, atau minimal tidak menormalisasi kondisi itu.